Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa imamana wa qaidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai malam ini kita kembali membahas rentetan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah malam ini kita masuk di bab al-khauf, bab yang ke-50, yaitu bagaimana kita memunculkan perasaan takut. Tentu takut yang pertama, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari takut kepada Allah, maka kita juga takut kalau nanti kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kita juga punya perasaan takut, khawatir tidak mendapatkan pula ridhonya Allah, tidak mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Bahkan kita juga punya perasaan takut, jangan-jangan nanti kita rajin beribadah, rajin taat, ujung-ujungnya kita tidak masuk surganya Allah. Rasa takut yang seperti ini memicu kita untuk lebih giat lagi taat, beribadah, kemudian memperbanyak amal saleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takut yang kita inginkan. Kalau kita takut kepada makhluk, kepada manusia antar kita, tentu kita menghindar, menjauhi. Tapi takutnya kita kepada Allah justru kebalikannya. Kalau kita takut kepada Allah, justru kita menghamba, mendekat, mengakrabkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin dekat kita kepada Allah, mengakui semua kealpaan, kesalahan, nista, dosa, maksiat yang kita lakukan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, "Fa iyaya farhabun." Maka kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua harus punya perasaan takut. Farhabun. Ya, ar-rahab di sini ya, kepada Allah lah kalian harus menunjukkan rasa takut yang sebenarnya. Kita yang maksudnya dikatakan dalam kitab ini la takhafu ahadan ghairi. Orang yang kalau sudah takutnya hanya kepada Allah, yang lainnya menjadi kecil bagi kita.
Nah, ikhwan iman, kemudian diingatkan pula Imam Nawawi dalam surat Al-Buruj ayat 12, Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya tarikan Allah itu sangat kuat, ancaman Allah itu sangat keras. Nanti kita akan bahas jemaah sekalian bagaimana ancaman-ancaman Allah yang digambarkan dalam Al-Quran, bentuk neraka itu, bagaimana wajah gambaran malaikat-malaikat itu yang menjaga pintu neraka itu, bentuk-bentuk ragam warna ancaman yang Allah siapkan kepada orang yang jauh dari Allah pada hari kiamat, itu ditunjukkan semuanya. Kalau kita melihat Pak, bagaimana penyiksaan Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina, seseorang terborgol, dicekik, ditembak hidup-hidup, ya, dalam kondisi sadar, dipotong telinganya, dicongkel matanya, dicabut kukunya, dipotong kemaluannya. Ini sebenarnya dibandingkan dengan adab yang akan Allah berikan, tidak ada apa-apanya. Dan tolong kita jangan mengatakan bahwa Allah itu maha penyiksa. Alhamdulillah. Itu karena ulah kita manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nurani. Allah juga telah memberikan kepada kita kecerdasan untuk berpikir, yang kemudian juga Allah menurunkan kepada kita kitab suci ini, Al-Quran, yang merupakan petunjuk hidayah bagi kita semua. Tidak hanya itu, kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah, sehingga kita kemudian kenal betul akan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan ini. Maka jangan salahkan Allah kalau Allah menyiksa. Ya, sebenarnya Allah pada hakikatnya punya sifat yang luar biasa ya sekalian. Itu sifat Rahim, Rahman, Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Latif. Ini lebih dominan ya, makanya dalam sebuah hadis, Inna rahmati ghadabat sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau murka Allah mendahului rahmatnya. Dan bagi kita kaum muslimin jemaah sekalian, khususnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masih terjebak dengan perbuatan dosa dan kesalahan, maksiat dalam hidup ini, tidak langsung dieksekusi oleh Allah, tidak langsung diadab oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Barangkali nanti dia mau salah, mau kembali kepada Allah. Begitu sampai kembali kepada Allah dan mengakui kesalahan kita, karena punya perasaan takut yang sebenarnya akan dosa yang kita lakukan ini, Allah justru tersenyum kepada kita. Allah bahkan tertawa kepada kita, masyarakat muslimin, bahagia melihat hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa dengan sengaja, kemudian sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita tidak sadar-sadar, bahkan menantang Allah, dan yakin akan keberadaan Allah, hidup kita bagaikan binatang, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jangan salahkan kalau kemudian mengatakan inna batsha rabbika lasyadid. Tarikan Tuhan itu, Allah ketika dia mengambil manusia untuk mendapatkan sisa itu sangat keras, masyarakat muslimin. Jangan nanti di alam kubur, di akhirat, bahkan ketika sakaratil maut, di saat dia sedang sakaratil maut, dicabut secara spontanitas, dia tidak sempat taubat kepada Allah, tarikannya pun juga sangat dahsyat dirasakan oleh manusia-manusia seperti itu. Nah, saudara, kemudian setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih melanjutkan pada ayat ketiganya. Ini agak panjang ayatnya, tapi saya bacakan apa adanya jemaah sekalian di dalam surat Hud ayat 102 sampai 106. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika
Akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah Allah ketika mencabut secara spontanitas pada satu daerah, di mana daerah itu penghuninya semuanya zalim kepada Allah. Ingat, sesungguhnya ancaman Allah itu alimun syadid, sakit sekali dan keras. Sambil lihat Pak, rata-rata daerah yang menghancurkan dirinya, daerah yang umatnya menghancurkan dirinya dengan maksiat dan dosa kepada Allah, satu dusun, satu kota, satu daerah, satu wilayah yang mayoritas rakyatnya berbuat zalim, dan zalim yang paling zalim adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, termasuk juga pelaku dosa besar. Ya Allah, saya pikir ini jemaah sekalian, dengan sudah melihat ya dalam Al-Quran itu jelas. Kaum Samud, kaum Ad, ya, ada yang gila oleh Allah dengan tiupan angin yang begitu keras dan dahsyat. Ada pula yang kemudian digoncang oleh Allah dengan goncangan gempa bumi yang begitu dahsyat. Ada pula yang diadab oleh Allah dengan gelombang tsunami seperti pada kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam, sehingga terjadi banjir bandang dan banjir yang lainnya menimpa kepada umat manusia ini. Ada pula kaum yang kemudian dibuat longsor, yang kemudian mereka dikubur hidup-hidup karena maksiat yang mereka lakukan itu. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya talikan Allah itu, ancaman Allah itu, siksa Allah itu sangat pedih, sangat sakit dan keras. Niatkan oleh Allah, inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Yang demikian itu sebenarnya harus menjadi pelajaran, itu tanda-tanda bagi orang yang punya perasaan takut akan adab akhirat yang lebih dahsyat lagi. Ini baru di dunia Pak, manusia ditenggelamkan. Sampai menghadapi COVID saja seperti ini, coba lihat sekalian. Ini sebenarnya teguran Allah Pak, baru teguran kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita tumainah salat, kita berdekatan, menyentuh bahu dengan bahu. Sekarang kita dibuat berjauhan. Setelah itu disuruh tutup kaki muka kita dengan masker yang sudah kita leluasa menghirup oksigen ini dengan sempurna. Tidak enak semua teman-teman sekalian. Evaluasi ada apa ini? Ada apa ini maksud muslimin? Kita harus tahu ini bukti zahar al-fasadu fil barri wal bahri maka sahabat aidin nas. Nampak memang keburukan menimpa di mana-mana, di daratan dan di lautan karena pula tangan manusia ini. Maksiat yang mendominasi kehidupan manusia ini, maksud muslimin. Maka konsekuensi logiknya Allah sudah tidak ingin menyiksa kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, masa kita mau disiksa oleh Allah? Tapi karena kita melanggar aturan Allah, maka jangan salahkan Allah ketika terjadi bencana menimpa kepada kita, maksud muslimin. Inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Yang demikian itu sebenarnya tanda-tanda ya dari Allah bagi orang yang takut, khafa, takut adzabal akhirah, akan adab akhir, karena adab akhir itu lebih dahsyat lagi jemaah sekalian. Kapan itu? Dzalika yaumul majmu'un lahun nas. Itulah hari yang demikian adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan. Jadi nanti Pak di akhirat Bapak Ibu itu terkumpul manusia dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir ini didapatkan semua dikumpulkan di padang mahsyar. Konon katanya sekarang Pak jumlah manusia ini di dunia ini 8 miliar. Terbanyak di Cina dan di India. Ya, kita ini Pak masih kurang lebih 300-an, 200 sekian.
lagi mau nyampe 300 juta. Ya. Itu kalau dikumpulkan semua 8 miliaran. Ini pada saat ini. Bagaimana sebelumnya lagi jamaah sekalian? Sebelumnya lagi, sejak Adam Islam semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Murlatul Hajri. Mereka tidak pakai baju dan nabi dan tidak bersunat. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka itu kumpul laki perempuan di satu tempat, kemudian tidak ada sehelai pun menempel kepada kita. Melihat dong sebagaimana sebagiannya. Kata Rasulullah, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Perkara pada waktu itu sudah tak ingin lagi bab seperti itu. Orang sudah tidak tertarik lagi, Pak. Masing-masing nafsi siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma majmu'un lahun nas. Itulah hari semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yaumun masyhur. Dan hari itu adalah hari pertanggungjawabkan. Semua kita akan ditunjukkan oleh Allah amal-amal kita ini, ma'asyiral muslimin. Dari mulai sampai lahir, Pak, di dunia ini sampai meninggal dunia, itu semua sudah ada catatannya, ada videonya, ada CD-nya semua, ma'asyiral muslimin. Allah hanya mengatakan iqra, kita baca kita. Ya. Nah, dari mana? Wa ma akhiru illa li ajalin ma'dud. Dan sekali-kali kiamat itu tidak pernah kami undur atau kami terlambatkan, kecuali semuanya berada pada ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Wallahu a'lam. Walaupun jemaah sekalian, sinyal-sinyal dekatnya hari kiamat itu sudah mulai nampak semua, Pak. Ya, sebenarnya kalau sampai berpikir, ya, yang paling penting apa sih persiapan kita menghadapi hari kiamat itu? Saya melihat sekarang ini lagi ramai di YouTube, di mana-mana viral, banyak beberapa ustaz kita yang berani menentukan bahwa nanti tahun 2021, 2022, 2020 macam-macam akan terjadi kiamat. Bahkan umat dia akan muncul. Ya maaf, buat kita sih tidak perlu sampai dalam begitu, ma'asyiral muslimin. Ya kalau benar kalau salah. Buat kita apa yang perlu kita persiapkan menghadapi kenyataan? Sebenarnya itu harus suatu keniscayaan. Hari Yaumul Majmu'un lahun nas, di mana semua manusia dikumpulkan dan semua orang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang tempat tidak sedikit pun bergeser. Ajalul mahdud, ajalul mahdud, pada ajal ketentuan yang sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, Saudara, para pemirsa dimanapun berada, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Pada hari itu ketika manusia datang satu persatu tidak bisa berbicara lagi. Pada dia semuanya pada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada beberapa manusia katanya masih muslimin yang kemudian bisa berbicara atas izin Allah. Salah satunya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya yang akan diberikan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin. Selama sampai tidak syirik, iman terjaga terus, insyaallah Pak, sampai dicari oleh Rasulullah. Inilah satu-satunya manusia nanti pada hari kiamat yang mendapatkan keistimewaan. Ketika umat sudah berbondong-bondong di atas terik matahari yang turunkan 1 mil di atas kepalanya, itu katanya Pak sudah kelihatan kemana arah manusia di akhirat, jemaah, mau ke surga atau ke neraka, atau mampir saja kelihatan dari keringat yang dikucurkan dari masing-masing kita. Ada yang keringatnya sampai lutut, sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusat, sampai dadanya, sampai di dagunya, sampai di hidungnya. Kemudian pula ada manusia, kelompok manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Saya tidak bisa bayangkan, ma'asyiral muslimin. Ya. Pada hari itu tidak ada orang dehidrasi lagi, ma'asyiral muslimin. Nafsi.
dan kemudian minta pertolongan pada Adam. Adam mengatakan maaf, tidak bisa memberikan syafaat pada kita manusia. Datang kepada Musa juga begitu, datang kepada Isa juga begitu, kepada Ibrahim juga begitu, terakhir kepada kita. Memang ini juga suka katanya disujud Pak. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'bak. Angkat kepala ini bukan tempat sujud lagi. Ini akhirat kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sujud. Mintalah apa yang mau kita akan diberikan. Dan itu bahasa Nabi kepada kita apa? Ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Inilah Pak Nabi tampil atas izin Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah dan diberi keistimewaan kepada kita umat Muhammad pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kalau jenengan menerima waktu seperti ini Pak, sudah jelas. Paling tidak bekas air wudhu kita itu yang membuat Nabi gampang memilih kita. Atau kata Nabi, air wudhu itu jemaah kalian makanya dimakruhkan untuk dikeringkan dengan handuk. Biarkan saja Pak sampai kering-kering sendiri, kan nanti akan jadi saksi pada hari kiamat. Semakin banyak basah tubuh yang kita basahi dengan air wudhu ini, semakin istimewa di mata Rasulullah, karena Nabi lebih gampang lagi untuk memilih kita. Ya mata tidak kalau Rasul illa bi'izni. Pada hari itu tidak seorang pun mampu berbicara kepada izin Allah, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Allah, kata Nabi kata Allah, aminhum syaqiyyun wa sa'id. Maka dari mereka, di antara mereka itu ada yang gagal, ya, harus masuk ke neraka. Nanti ada sebagian mereka pula yang sukses bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini Pak, takut memang. Tapi takut yang memicu kita untuk lebih dekat dengan Allah. Takut membuat kita semangat lagi membaca Al-Quran, semangat lagi untuk melaksanakan puasa sunnah, semangat lagi untuk kita tahajud, dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Fa'ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang gagal itu finnar, maka mereka pasti ke neraka. Lahum fiha zafirun wa syahid, dan mereka dalam neraka itu teriak-teriak dan dibentak oleh para malaikat. Kemudian begitu dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak takut lagi kepada Allah di dunia ini, masyaallah muslimin. Saudara, mari kita lanjut. Ayatnya cukup banyak memang ini, mukadimah dari bab ini. Ayat berikutnya digambarkan pula jemaah sekalian bagaimana kita tidak akan takut. Yaitu tergambar dalam potret keluarga yang amburadul. Potret keluarga yang tidak bisa menyatu pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat keluarga ini Pak saling hujat satu sama lain. Istri menghujat suami, suami menghujat istri, anak menghujat orang tua, orang tua menghujat anak, dan begitu seterusnya. Apa itu? Nanti sampai lihat dari surat Al-Baqarah yang terakhir 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti pada hari kiamat, yafirrul mar'u min akhihi, seseorang itu akan lari dari saudaranya. Masya Allah. Nah, ya Pak, ini kita bahas bicara masalah takut sekarang ya. Ayo sampai punya kakak ya, punya adik. Sejauh mana sifat yang sampai dengan mereka semua? Saya berharap ya ini jangan sampai terputus tali silaturahim kita dengan mereka ini. Nanti pada hari kiamat akan hujat satu sama lain, kakak adik, saudara ayah seibu akan berantem. Kenapa? Karena di dunia mungkin berebut warisan tidak secara jujur dan adil, tidak benar pembagian warisannya, sehingga pada hari kiamat saling menghujat satu sama lain. Atau masing-masing berkeluarga, kemudian tukaran akan dikompori oleh istrinya masing-masing. Ini juga sering terjadi. Jadi, yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya.
wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi. Juga akan lari dari ibunya dan dari ayahnya. Seharusnya kita ini Pak di dunia, makanya insya Allah kalau di dunia kita ini tidak ketemu, tak nyambung dengan orang tua Pak, di akhir tidak nyambung lagi. Tapi insya Allah kalau sampai di dunia ini akrab dengan orang tua, menghormati orang tua, mengawal orang tua, menjaga orang tua, menyenangkan orang tua kita, termasuk juga mertua kita, insya Allah mereka tidak akan nuntut sama kita. Tapi kalau sampean di dunia ini menelantarkan mereka, ya Allah, kok bisa Pak ada memangnya? Masa sekarang ini ada Pak. Kita sering kan melihat di media-media kita bagaimana anak tega membunuh orang tuanya karena urusan uang rokok saja, karena urusan narkoba. Bagaimana orang tua kemudian dipukul sama anaknya sendiri, dan orangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati Bapak, Ibu, dan dia. Jadi kalau sampean ingin bahagia di akhirat, ayo kawal orang tua kita, tunjukkan rasa takut kepada Allah. Karena kita telah diberi amanah di masa tua kita, umur 50-60, orang tua kita masih hidup, berbahagialah Pak. Itu adalah cara instan dari Allah untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi kalau kita gagal, orang tua paham betul Pak, mana anak yang perhatian dan mana anak yang tidak perhatian kepadanya. Ya, selalu saya sampaikan, makanya bahasa Allah itu akan orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi orang kalau sudah tua, orang tua kita masih hidup, apalagi masih kursi roda Pak ya, itu biasanya Pak, itu tawakalnya sudah berdua. Selain tawakal kepada Allah, juga tawakal kepada anaknya. Makanya bahasa Allah itu pakai apa? Bahasa apa? Indaka. Posisikan orang tua itu Pak, ada inti, ada pada kita Pak. Kalau sudah betul-betul tua orang tuamu, posisikan itu ada pada dirimu, seakan itu milikmu. Indaka Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita Allah mengatakan pada takutlah jangan kali-kali kita mengucapkan kata-kata kasar. Aduh, ayah, ibu membentak. Walaupun dalam rumah apalagi sampai kita teriak dengan bentakan-bentakan yang membuat dia ciut jemaah sekalian. Tapi walaupun mau dan karim, katakan kepada mereka dengan pembicaraan yang lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta. Allah telah memberikan kepada kita peluang amal soleh yang insan, Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa. Kalau kita punya orang tua tidak bisa berbuat apa-apa, usia pensiun sudah puluhan tahun, ya sakit sana sakit sini, tidak lawan mereka, itu surgariin buat kita jemaah sekalian. Tapi kalau gagal, jangan salahkan Allah berarti pada hari kiamat kita akan dari kedua orang tua kita, kan mereka akan menuntut kepada kita ma'adzir. Kemudian apa kata Allah? Wasahibatihi wa banihi. Begitu pula nanti kalian akan melihat seseorang lari dari istrinya, lari pula dari anak-anaknya. Kenapa? Karena dalam rumah tangga Pak tidak punya perasaan takut kepada Allah. Istrinya keluar dan pakai hijab dibiarkan. Anak gadisnya yang SMA di perguruan tinggi berangkat ke sekolahnya pakai rok yang begitu ketat dibiarkan. Akhirnya pada hari kiamat Pak ada nuntut satu sama lain. Hati-hati ini. Nanti akan ada fenomena istri, anak menuntut kepada kita. Begitu pun sebaliknya, kita juga menuntut pada mereka. Kapan? Karena kita di dunia tidak punya perasaan takut akan aturan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kullu imri'in likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada waktu itu punya urusannya sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi. Tapi ya, Bapak Ibu, kalau kita menjadi keluarga yang bahagia, Pak, kita mencari kemana orang tua kita, mana anak kita, mana istri kita, mana kakak kita, mana adik kita. Saling mencari pada hari kiamat.
Saya ja'alulahum rahmanul huda, orang-orang beriman dan imannya saling menasihati satu sama lain. Allah nanti jadikan pada hari kiamat rasa cinta yang abadi sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, termasuk kita di sini dan sekalian, kita sampai Pak di hari akhirat kita sering mencari satu sama lain. Saya menjadi sampean, sering menjadi saya, karena duduk di sini karena Allah Subhanahu wa taala yang kepentingan kita di sini. Apalagi pada keluarga dekat sendiri dengan sekalian. Kalau sampean menegakkan hukum Allah, aturan Allah dalam rumah tangga dengan benar, insyaallah Pak, sampai dicari oleh anak. Anak memberikan syafaat kepada kita. Orang tua memberikan syafaat kepada kita. Ibu memberikan syafaat kepada kita. Kakak adik kita juga memberikan syafaat kepada kita. Saling tolong menolong satu sama lain, tidak hanya di dunia Pak, tolong menolong sampai ke akhirat pun terus begitu bersama dengan kita semua. Subhanallah. Nah, saudara sekalian, mungkin yang terakhir barangkali ya, saya belum tahu ya, ada slide lagi ya. Itu surat Al-Hajj, surat Haji, surat Hajj, surat yang ke berapa ya? Dua ya. Al-Hajj. Ayat 1 dan 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, in ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Sampai ngelihat tsunami di Aceh Pak ya, beberapa tahun yang lalu sampai terkejut. Saya juga terpalu Pak 2 tahun yang lalu ketika terjadi gelombang tsunami juga di Palu, ada gempa bumi yang begitu dahsyat seperti itu. Ya Allah, ini di bawah tanah katanya Pak, ada gelombang, ada kedengaran gelombang seorang ada di atasnya. Pohon kelapa bisa berpindah Pak, ratusan meter itu digerakkan, rumah berjalan sendiri Pak. Tanah dibuat melengkung-lengkung seperti ini, itu dalam kondisi gempa seperti itu jemaah sekalian. Itu baru Palu. Ya. Saya belum bicara Pak gempa yang terjadi di Jepang, di Kobe, di Iran, di Indonesia terjadi. Ya. Dan daerah-daerah yang full dengan maksiat dan kesyirikan, rata-rata ada ujian-ujian seperti itu macam ini. Ini kiamat lebih dahsyat lagi Pak, lebih dahsyat lagi kiamat. Karena ini semuanya akan dihancurkan semua jemaah sekalian. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian Allah akan mengeluarkan isi perut semua dikeluarkan semua perlahan. Panas buktinya semua dikeluarkan dan berterbangan dari lihat. Allahu Akbar. Yauma tarawna tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at. Wahai orang manusia, bertakwalah kepada Tuhan, sesungguhnya guncangan yang menyusulkan sangat dahsyat. Itu akan melihat nanti orang sedang menyusui, ibu yang sedang menyusui anaknya lupa kalau dia